Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah mulai mengerjakan tugas dari Bapak. Untuk tugas kelima ini sebetulnya cukup simpel. Dari transaksi ini cukup kalian pilih mana yang itu buku kas, yang masuk dalam transaksi kas, dan yang masuk transaksi bank. Jadi ada beberapa item transaksi yang tidak masuk keduanya, ya. Itu hanya sebuah transaksi biasa tanpa yang tidak masuk di kelompok kas atau bank, tapi masuk dalam catatan buku yang lain yang kali ini belum kita bahas. Itu ya. Oke, untuk membantu kalian, ya, sekali ini Bapak mau sedikit singgung. Yang pertama, langsung pada poinnya ya. Nah, yang pertama, modal awal terima 50 juta masuk ke transaksi apa? Transaksi kas, bukan transaksi bank. Perlu kalian ingat kembali, kas itu masuk dalam kelompok aktiva, termasuk bank juga. Jadi sekedar mengingatkan kalian, dalam rumus akuntansi dasar, aktiva bertambah itu di debit, berkurangnya di kredit. Kas bertambah berarti di debit, ya. Nanti masukkan ke buku kas di debit sini sehingga saldonya bertambah. Itu 50 juta. Ya. Seperti halnya di buku laporan kas masjid, bukan sederhana kan, nanti ada debit kredit saldo. Selanjutnya diterima 10 mesin cuci. Nah, ini transaksi yang tidak masuk keduanya. Karena apa? Karena pemodalnya yaitu Tuan Jono atau Tuan Maman, ya, pada waktu memberikan pengakuan aset awal, ya, ada sebagai modal awal itu ada yang berupa uang tunai, jadi patungan. Yang pertama ada di uang tunai. Yang kedua, ini keduanya saling berbagi, menyediakan barang, yaitu karena ini dalam bidang usaha laundry atau cuci pakaian atau binatu, keduanya sepakat, oke, saya siapkan 5 mesin cuci. Nah, terserah mau dia belikan kemana atau mesin cucinya sendiri, ya, satunya enggak sama. Jadi kedua transaksi ini tidak masuk dalam buku kas atau buku bank gitu. Kalaupun nanti ada buku tambahan itu masuknya di buku inventaris, ya. Jadi sekali lagi, untuk transaksi yang kedua ini tidak masuk keduanya, ya. Kalau dalam sebuah soal ini soal jebakan lah. Tuh. Kita lanjut yang ketiga, disetor ke Bank Mandiri 30 juta sebagai tabungan awal. Kira-kira masuk kemana ini? Masuk keduanya, karena dia mengurangi kas dan dia menambah bank, ya, gitu. Dibeli inventaris, ya, mudah ini masuk ke kas, di pengurangan kas. Dibeli inventaris sama juga, ini yang tadi tunai, yang ini transfer Bank Mandiri. Jadi ini supaya kalian peka, transaksi ini tidak masuk dalam buku kas, tapi masuk dalam buku bank, dan ini mengurangi bank. Jadi seolah kita beli inventaris kantor. Inventaris kantor itu ya macam-macam, ya, bisa apa, komputer atau apa, sebagai aset awal, ya, pakai atau mesin pembantunya lah, itu ya, yang berupa inventaris. Kalau dia
boleh jadi butuh apa peralatan itu pada waktu di toko kita bayarnya itu bukan bayar tunai tapi transfer bank, jadi kita menggunakan mobil banking kayak gitu, jadi kita transfer dari HP sehingga uang kita yang di bank akan berkurang. Diterima cucian dari Ibu Nana, ini juga sedikit jebakan ya. Ini bukan sebuah transaksi yang tidak masuk keduanya, tidak dalam pencatatan kas dan bank. Kenapa? Seperti halnya kita kalau datang ke laundry menyerahkan barang, itu tidak pada waktu itu kita bayar langsung, tapi nanti setelah kita ambil baru kita bayar. Jadi transaksi kali ini belum dicatat dalam buku kas dan buku bank. Diselain cucian dari PT Sanjaya ya. Sebelum membahas ini perlu kalian baca dulu ya informasi dalam studi kasusnya. Di sini Bapak sampaikan bahwa perusahaan ini untuk transaksi-transaksi yang terkait perorangan itu dibayar tunai. Namun yang terkait transaksi-transaksi yang ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu dibayar tempo maksimal 10 hari. Jadi untuk kasus kali ini PT Sanjaya pada waktu menerima barang laundryannya senilai 4 juta ini belum langsung dibayar itu ya, tapi masih tempo. Jadi transaksi kali ini belum dicatat dalam buku kas dan buku bank gitu. Selanjutnya diserahkan cucian Ibu Nana. Nah ini baru pada waktu Ibu Nana terima cuciannya, dia Ibu Nana langsung bayar tunai. Kenapa kok tunai? Karena dia perorangan itu diberi peralatan ini mudah ya, nggak perlu Bapak singgung. Ini juga dibeli perlengkapan juga mudah ini di pembeliannya, ini tunai ya, kalau tidak ada penjabaran tambahan itu dianggap aja tunai. Itu berarti maksudnya tunai kan transfer. Diselesaikan cucian PT Telkom. Nah, ini sama kasusnya dengan PT Sanjaya, jadi tidak dicatat. Diterima transfer via mandiri. Nah ini, jadi PT Sanjaya yang sudah menerima servis tanggal 8 Januari senilai 4 juta itu pembayarannya via transfer bank mandiri ya. Kira-kira dicatat di mana ini? Di buku bank, betul. Jadi bukan buku kas, jadi buku bank. Dari penerimaannya dia via transfer bank, dibayar jasa pengiriman barang, ini mudah ya. Diterima pembayaran PT Pasar tunai. Nah ini hampir sama dengan poin ini tanggal 12 ini PT Sanjaya, cuman yang kali ini PT Telkom bayarnya bukan via transfer bank tapi dibayar tunai ya. Pengaruhnya di mana? Di buku kas itu. Diselesaikan cucian. Ini kasus selanjutnya ini hampir sama, sudah ada kasus-kasus di tanggal-tanggal sebelumnya. Mungkin begitu yang bisa Bapak bantu kali ini, semoga bisa membantu kalian dalam proses pengerjaannya. Oke, Bapak tunggu untuk penyelesaian transaksinya, pengerjaan tugas 5 ini sampai jam 12 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.